Tipuy di Tipuy Channel. Kali ini Tipuy mau ngebahas sesuatu hal yang lumayan berat banget dari pertanyaan-pertanyaan Tipuy untuk seseorang nih. Kenalin dulu deh teman Tipuy, Dani Winda Lestari. Assalamualaikum. Kalau kalian belum nonton videonya Dani, lebih baik kalian tonton dulu ya. Karena kalau misal kalian langsung nonton video Tipuy, mungkin gak bakal ngerti sih kayaknya alurnya. Gak nyambung ya Beb, bener. Kalian coba mampir dulu ya ke videonya Dani Winda Lestari. Jangan lupa subscribe juga. Thank you. Gimana sih Beb, ceritanya tuh awalnya lu bisa tahu kena COVID-19 positif gitu? Ya, jadi tuh awalnya tuh memang gue demam ya. Emang itu awalnya memang demam. Nah itu gue tumben banget tuh demam itu gue sampai 5 hari. Biasanya gue nggak pernah tuh Lama demam juga. 5 hari ya. Nah akhirnya ya udah gue ke puskesmas karena mungkin urgent kali ya. Salah nggak salah gue ke puskesmas, gue urgent banget di situ. Nah biasanya tuh gue minum obat warung tuh udah sembuh gitu aja kan. Tapi itu benar-benar gue udah ngerasain udah capek banget, terus aduh pokoknya gue nggak kuat banget deh gitu ya 5 hari kan. demam. Nah setelah itu gue itu dinyatakan ada gejala seperti itu ya karena mungkin pandemi kayak gini kan. Gejalanya apa tuh Beb? Kayak gue tuh waktu itu tenggorokan gue sakit. Oh itu gua puskesmas. sampai 5 hari pun nggak kelar-kelar? Betul. Oh jadi selain demam juga. Demam, gue tenggorokan gue sakit, belum batuk ya. Iya. Gue sama sekali waktu gue positif, sebelum positif, setelah positif pun gue nggak pernah pilek. Gue nggak pernah pilek, gue cuma tenggorokan gue sakit, batuk. Nah udah gitu gue dijadwalkan lah swab. Iya. Tapi sebelum dijadwalkan swab, gue sudah melakukan karantina mandiri 14 hari. Ya, gua lama juga sih. Nah udah kayak Karantinanya tuh di rumah ya Beb? di rumah sih, di rumah. Jadi gue benar-benar nggak ketemu sama anak gue, nggak boleh tidur sama suami gue. Jadi benar-benar gue harus tidur sendiri banget. Ya Makan Allah. aja gue disiapin, gue keluar kamar itu benar-benar cuma hanya mandi aja. Nah udah kayak gitu nyokap gue bersedia untuk merawat anak gue. Memang kan sebelumnya sama nyokap gue ya kan, karena neneknya juga. Akhirnya ya udahlah gue benar-benar terpisah sama anak gue. Selama 14 hari itu 14 juga. hari itu sebelum gua swab ya. Nah setelah gua swab gua harus nunggu lagi keluar hasil swabnya itu 7 atau sampai dengan 8 hari. Nah setelah keluar akhirnya gua dinyatakan didiagnosa positif. Gua karantina lagi. Karena gua masih benar-benar takut, gua shock, gua nggak mau dirujuk. Oh belum mau tuh. Betul, karena- Tapi setelah swab karantina itu di rumah. Betul, di Oh rumah. masih di rumah. Nah ada juga rahasia karena gua nggak ada gejala itu setelah gua lakukan Oh iya swab. benar juga. Karena kan gue sebelumnya udah melakukan karantina mandiri, udah sembuh sendiri dong, Iya. ya kan? Setelah swab malah nggak ada gejala. Iya betul, udah nggak ada gejala, udah dinyatakan positif pun gue udah nggak ada gejala. Bener-bener ada sih, kalau menurut gue virus itu bener-bener ada, gue percaya gitu, akhirnya gue percaya gitu. Nah udah kayak gitu, gue udah karantina 14 hari, gue lakukan swab lagi, kan karena kan gue positif. Iya. Swab lagi dong biar mengetahui negatif apa enggak sih gitu. Ini kedua Apa masih kalinya positif. swab nih. Betul, kedua kalinya swab. Gua nunggu lagi. Kalau nggak salah gua 10 hari ya, bukan 14 hari. 10 hari gua nunggu lagi. Akhirnya gua dinyatakan masih positif. Masih Ya udahlah, mau nggak mau gua harus dirujuk dirujuk langsung ke rumah sakit swasta dulu. Iya, rumah sakit swasta dulu. Karena Oke. waktu itu kan mungkin di Wisma Atlet itu rumah sakit darurat itu penuh Penuh, katanya. oh. Oke, gua setuju aja sih. Gua di rumah sakit swasta bukannya gua membaik, malah kayaknya gua stres banget gitu. Karena pikiran juga sih Beb. Pikiran pertama jauh dari keluarga, Iya. ya kan. Terus Kaget. makanan juga mana ada sih rumah sakit Iya. makanan yang enak, bener nggak? Nah, yang keempat, gua bener-bener harus ini sendiri karena kayak lo aja lu nggak tahu kan gua sakit. Iya. Gua keep banget. Cuman keluarga gua kayak suami, anak, ya anak juga kan belum ngerti sih, baru 1 tahun 10 bulan. Paling ke ade Sama gitu ya. ade sama keluarga gua, udah itu aja sih. Jadi gua benar-benar tertekan, oh my god, gua harus ngerasain ini sendiri gitu. Nah total dari lu swab terus karantina mandiri di rumah sampai lu bener-bener dirawat di Wisma Atlet itu kira-kira berapa hari tuh Beb? Udah nggak berapa hari lagi. Udah lama 3 banget. bulan. 3 bulan 3 bulan. sampai total di Wisma Atletnya. Ya gitu. Lumayan lama juga ya. bulan gua. Tapi itu lu sebenarnya tanpa gejala. Tanpa gejala. OTG, masuknya teman-teman. Iya.
kan ini ada yang contohnya. gejala, ada yang nggak ada gejala. Setelah itu gue udah 28 hari di rumah sakit swasta. Mungkin ada keajaiban kali ya dari Allah ya, gue akhirnya dipindahin ke Wisma Atlet. Nah, di situ baru dipindahin. Gue dipindahin, gue udah nyaman banget. Gue baru datang aja udah dicek ini itu kayak pernapasan, oke. EKG kan, EKG jantung, ya kan. Terus ya biasa sih suhu. Apa namanya, tensi, ya kan. Iya. Pokoknya banyak deh. Semuanya segalanya ya. Langsung gue dicek, gue bilang, oke, gue bilang menurut gue ini lebih baik nih kayaknya. Iya. Gue udah firasat dari awal kayak gitu, ini lebih baik nih menurut gue. Gue udah ke kamar, kayak agak kayak di rumah jadinya, nggak kayak rumah sakit banget. Nah itu dia, gue juga mau nanya itu Beb. Jadi kalau misalnya lu baru masuk nih, dipisahin gitu ya tempatnya sama yang udah banyak gejalanya. Betul. Gitu. Pasti yang dipisahin udah ya. Banyak gejalanya, udah lama di situ, yang baru itu dipisah. Jadi gini, udah pasti dipisah. kalau yang baru itu di lantainya paling atas. Oke. Kayak lantai 32, 31, 30. Nah, kebetulan gue pertama kali itu di lantai 26. Dan itu yang pertama kali di lantai 26. Iya, tower 7. Ke lantai 26. Setelah kita misalnya dinyatakan negatif, kita turun ke bawah gitu. Jadi ada kayak tingkatan kayak sekolah, SD, SMP dipisah gitu. Pasti betul, ya. betul. Nggak mungkin juga disatuin ya Beb, nggak mungkin banget. Nah, udah gitu lu cara untuk meminimalisir kesetresan lu, terus hidup buat lebih sehat di sana itu gimana tuh caranya Beb, sehari-hari lu di sana gitu? Kalau gue sih kalau di Wisma Atlet itu kan ada agak banyak kegiatan ya. Kayak ada kegiatannya. Pagi aja kita tuh jam 6 itu kita harus melakukan tensi. Itu udah pasti ya, karena kita masuk grup kan, pasti perawat itu bakal infoin, ayo tensi gitu. Oke, kita tensi. Bareng-bareng tuh Beb sama yang lain. Betul, bareng ya dengan protokol kesehatan yang ada ya, kayak social distancing, pakai masker gitu kan. Kita aja pakai masker itu 4 jam sekali harus ganti. Nah, udah kayak gitu, kita udah selesai tensi jam 6, jam 7 kita makan pagi, minum obat, baru kita olahraga. Itu rutin ya, tiap hari? Itu rutin, di lantai 16 kita olahraga sambil jemur. Pokoknya lebih gimana ya, lebih nggak stres lah daripada sebelumnya. Iya, benar. Seenggaknya harus ada kegiatan, nggak harus di kamar terus gitu ya Beb. Jadi kan nggak mungkin terus. Tapi kita malah disuruh ini sih, nggak boleh di kamar terus biar nggak stres malah. Iya, sekedar cari angin. Tapi kalau misalnya di dalam itu ngobrol sama pasien lain tuh boleh nggak sih Beb? Kalau ngobrol, menurut gue ngobrol biasa masih boleh ya. Boleh. Asal kita pakai masker, jauh-jauhan itu masih boleh. Iya. Terus karena di kamar lu juga berapa orang tuh? Nah, kalau di kamar itu, satu kamar itu kan ada kayak apartemen gitu loh, jadinya. Gede lah ya. Nah, ada ruang tamu, ada kamar 2, kamar mandi sama ruang jemur sama dapur gitu kan. Nah, dalam satu ruangan itu ada 2 kamar, jadi 2 orang. 2 orang. Iya, tetap kamarnya juga dipisah dalam satu ruangan itu. Pelayanan perawat di sana, dokter di sana itu gimana? Nah, kalau itu nggak usah diraguin lagi sih. Kalau misalnya untuk perawat, kayak dokter itu udah kayak benar-benar ngejaga kita banget, kayak ngerawat kita banget dengan setulus hati lah, bisa dibilang. Ramah-ramah juga nggak? Ramah-ramah banget. Sebelum lu masuk Wisma Atlet itu udah swab berapa kali? Oh iya. Itu total gua di rumah sakit swasta udah 6 kalian. 6 kali? 6 kali. Gila, lu bayangin. Debak. Lu bayangin, gua ditusuk. 6 kali itu swab kan dimasukin ke tenggorokan? Enggak, atau gua lewat tenggorokan. hidung? Gua malah sebelumnya nggak pernah tenggorokan waktu di rumah sakit swasta kemarin. Gua nggak pernah ke tenggorokan, gua cuma hidung aja. Itu hidung juga kanan kiri. Lu pikir kanan doang, kiri doang? Enggak, kanan kiri. Astaga, bayangin gak sih? Nggak usah dibayangin deh, gua aja. Masuk hidung sampai ke tenggorokan gitu nggak sih? Kayaknya sih agak nyangkut deh. Kayak ya udahlah, dia kayaknya lewat deh. Awal-awal gimana tuh Beb? Pasti nangis dong. Nangis banget. Ya tapi ya udah, ya Allah, gue ikhlas, gue bilang. Iya, mau gimana ya kan? Mau gimana emang juga prosedurnya sih. kayak begitu harus ditusuk, ya udah, gue ikhlasin aja. Kayak di swab itu, gue sampai di Wisma Atlet terakhir itu sampai 9 kali. Total 9 sampai lu dinyatakan negatif. Gue 9 kali di swab kanan kiri. Teman-teman. Satu kali tenggorokan. Oh, itu pertama kali. Terus seterusnya lewat hidung. Dua-duanya Dua-duanya kanan kiri.
my Nah, God. sebelum gua swab aja itu gua melakukan berbagai macam cara. Gua kumur-kumur dulu pakai merek-merek kumur-kumur lah Biar pokoknya. apa tuh, Beb? Ya gue nggak tahu ya, gue kayak sugesti gua harus sembuh nih, gue harus pakai apa Oh, aja iya. jadi gitu loh. Jadi gua Biar harus, kumannya hilang lah gitu ya, biar apalah si gua lakuin itunya apapun. hilang. Nah makanya si Miss Koronce itu Iya, hilang. aduh ya Allah. Setelah itu tentang obat yang lu sehari-hari konsumsi gimana tuh, Beb? Nah kalau obat itu alhamdulillah gue orangnya nggak nakal ya, karena gue harus ngelakuin apapun yang bisa bikin gue sembuh. Jadi setiap hari gue minum pagi, siang, sore itu gue minum. Salah satunya yang gue ingat itu kloroquine. Kloroquine. Itu bukannya obat malaria ya? Kalau gue tahu di situ kloroquine, lu searching aja deh. Kayaknya pernah sih gue searching. Terus tahu obat juga warna sih. kuning putih gitu, kecil warna kuning. Itu putih. pahit banget, yang itu pahit Itu banget. yang kloroquine itu pahit banget. Tapi lu ngerasain efek samping yang Oh, parah nggak? Iya benar-benar, Gitu. pertanyaan bagus banget nih. Gue setelah minum obat itu pagi sama siang itu kalau gue pusing banget sama mual. Selalu. Dan gue Astagfirullah. bertanya sama pasien yang lain sama banget. Nggak ada yang kayak kebal gitu ya? Kayaknya keluhannya Semuanya sama sama. deh. Kak, abis minum itu mual, muntah, iya. Bukan hanya itu aja, gue kan juga Semuanya ada juga lambung sih. ya, ada lambung. Jadi gue harus minum obat lambung, penambah darah juga, segala macam. Total itu gue kalau minum obat itu 12, sekarang 9. Sekali minum. 12 butir gitu ya kan. Gila. 12 butir, kalau nggak 9 butir, itu paling dikit itu 9 butir gue minum. Buset. Setiap hari 3 kali sehari. Tapi untungnya lu minum obat langsung minum, nggak perlu digerus-gerus kan? Enggak sih, alhamdulillah Ya, gue alhamdulillah. bisa gitu minum obat. Oke, kalau makanan disamain sama pasien kayak yang gimana sih, pahit-pahit banget gitu nggak, Beb? Oh enggak, kita di situ Biasa ada aja ya? tingkatan 2, diet sama normal. Jadi Oh, 2 itu ada normal tingkatannya karena gue juga. nggak darah tinggi, nggak ada spesifik penyakit yang membahayakan. Jadi gue Iya. normal makanannya. Kalau yang kayak semacam orang tua, manula gitu, maksudnya ke diet makanannya. Kalau soal kerjaan lu gimana tuh? Soal cuti, lu izin ke atasannya, ada rasa-rasa gugupnya nggak tuh? Pastinya gini, kalau sakit itu kan pasti ngelapor dong. Pasti. Ini gue sakit gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, jadi pekerjaan gue memaklumi itu. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah cuti juga boleh. Cuti walaupun berbulan-bulan gitu ya, mereka nauin lah ya. Dengan catatan juga gue harus report setiap hari. Gue kalaupun ada surat-surat apa, misalnya gue harus report ke leader gue. Iya, leader. Gitu. Kalau misalnya lu udah mulai masuk kerja, lu punya pegangan nggak kayak sesuatu bukti bahwa lu udah dinyatakan benar-benar sembuh dan negatif gitu? Kalau itu sih ada dong, pastinya dong. Oh, ada. kan? Berbentuk apa tuh? Berbentuk kayak surat gitu. Itu surat namanya Bebas COVID-19 gitu. Nah itu tuh udah menguatkan kita banget, karena setelah kita keluar aja itu kita nggak boleh beraktivitas dulu tuh, maupun di rumah maupun di lingkungan nggak boleh, karena kita harus nunggu karantina 14 hari lagi. Oh, di rumah tuh ya. Gue nggak boleh keluar ke pasar gitu juga. Sampai sekarang pun gue belum berani ke pasar. Iya. Agak trauma, tapi kebetulan yaudah juga santai, ini gitu. terakhir lu selesai ya. Iya. Free. Udah hari ke sehari gue berarti hari ke-15. Iya, ke-15. Gue ini hari ke-15 dan ini pun gue pertama kali masuk kantor. Nah, kalau soal tetangga lu gimana tuh, Beb? Tetangga ya? Biasanya kan ada hal-hal yang agak julid, pastikan ada yang support, kan beda-beda tuh tetangga. Gimana tuh? Ada julid, ketahuan julid banget ada. Ada yang pura-pura baik tapi julid banget ada. Nah, itu yang lebih Ada parah yang tuh. baik banget Pura-pura baik. Ada yang care banget. Tetangga sih sebenarnya gue nggak pusingin itu semua. Iya, ya kan? benar. Karena gue udah pusing sama keadaan gue harus sendiri. pusingin mereka juga, udah Iya, udah amat kan gitu nggak ya mungkin. Yang penting gue mikirnya keluarga gue aja. Iya, nomor satu. Gue benar-benar sedih banget lah gue bakal ngerasain ini gitu dalam hidup gue. Cuma nggak apa-apa, mungkin ini pelajaran hidup cobaan gue juga ya, insya Allah ada. Apalagi pelangi. Ibam juga masih umur setahun ya, Beb. Setahun 10 bulan ya. Sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat sih. Sedihnya lagi setelah gue pulang, dia benar-benar nggak mau gue gendong karena kayak ya Allah, kayak orang nggak kenal, iya kayak nggak
karena Ya memang Allah. udah sama ayahnya terus-terusan. Ya, jadi benar-benar sampai sekarang sama ayahnya terus. Waktu gua di rumah sakit swasta, Iya. itu benar-benar gua sedihnya itu nggak boleh ketemu. Memang kalau sakit kayak gitu kan nggak boleh jenguk kan. Iya. Itu gua benar-benar dari jendela lantai 5 lihat ke bawah, suami, anak gua sama keponakan gua lagi nganter makanan. Sedih banget ini. Dan gue bener-bener nggak bisa lihat, terus gue video call. Ya Allah, gue kangen banget, sumpah. Itu anak gue cuman kayak dada. Gue kalau ngebayangin sampai sekarang aja gue bener-bener masih mau nangis sebenarnya gitu kan. Cuman ya udahlah, gue sabar aja gitu. Iya, demi kesehatan juga. Gue bakal ketemu anak gue nanti setelah gue sehat. Positif sehat yang penting ya, Beb. Gue bakal ketemu suami gue waktu gue sehat nanti. Gue bener-bener gue tahan, Bayangin aja, di lantai 5 kaca ada sekat-sekatan kayak apa namanya, besi Tralis. gitu. Gue bener-bener cuma ngeliat, ya ampun. Gue ada nanti fotonya. Dari jauh begitu emang kelihatan, Beb? Ya gimana ya, kelihatan aja. Nanti gue ada fotonya, nanti boleh lu post. Iya, nanti gue oke. kasih. Nanti lihat fotonya di sini ya. Bagus. Pokoknya gue mau kalian itu sehat selalu. Amin. Jangan pernah ngerasain apa yang gue rasain. Amin. Pokoknya gue selalu berdoa buat kalian, bahwa kalian selalu sehat-sehat, keluarga sehat-sehat. Amin. Untuk masyarakat di luar sana, entah di Jakarta ataupun di daerah sekitarnya, gue mohon banget sama kalian, tolong menghargai petugas COVID yang sudah bersusah payah untuk menyembuhkan kita pasien COVID. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Jadi tolong hargai pekerjaan mereka, pengorbanan mereka untuk kita pasien-pasien COVID yang sembuh. Aku pernah lihat berita bahwa petugas COVID itu kayak ditendang, kayak kayak nggak diterima gitu di daerah kalian. Sebenarnya apa sih alasan kalian gitu untuk mengusir? Sebetulnya kan bukan salah mereka juga, bukan Indonesia aja kok yang kayak kena pandemi kayak gini, bahkan seluruh dunia. Jadi please, kita harus lebih pintar lagi, lebih bijak lagi untuk melakukan suatu hal. Terima kasih teman-teman. Oke, sekian teman-teman pembahasan dari Tipuy dan teman Tipuy ini. Jangan lupa ya, saran dan masukan dari Dani harus lakuin untuk jaga diri kalian sendiri di dalam pandemi seperti ini. Oke, kalian harus like video ini. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe Tipuy, subscribe Dani Linda Lestari juga. Share juga ke sosial media kalian ya. Thank you for watching.